Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadila Zahrani dengan NIM belakang 67. Saya akan menjelaskan tentang analisis makna puisi yang berjudul Tanah Air karya Muhammad Yamin. Pengertian puisi. Menurut KBBI, pengertian puisi adalah ragam sastra yang bahasa terkait oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Ahmad Dalam Suryaman dan Wiyatmi pada tahun 2012 halaman 13 mengatakan bahwa puisi itu merupakan emosi, imajinasi, pemikiran, ide, nada, irama, kesan panca indera, susunan kata, kata-kata kiasan, kepadatan, dan perasaan yang tercampur baur. Selanjutnya pengertian puisi menurut para ahli. Yang pertama, Habib Jasim. Puisi didefinisikan sebagai suatu karya sastra yang diucapkan dengan perasaan yang di dalamnya terkandung pikiran-pikiran dan atau tanggapan-tanggapan. Yang kedua, Panuti Sijiman. Puisi adalah suatu karya sastra yang bahasanya terikat oleh suatu irama, matra rima, dalam penyusunan larik dan baitnya. Yang ketiga, Herman Waluyo. Puisi adalah suatu karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dengan memfokuskan semua kekuatan bahasa dalam sebuah struktur fisik dan struktur batinnya. Dan yang keempat, Sumardi. Puisi diartikan sebagai sebuah karya sastra dengan bahasa yang dipadatkan, dipersingkat, dan diberi irama dengan bunyi yang padu dan kata-kata bermakna kiasan atau imajinatif. Selanjutnya, jabatan yang pernah dijabat oleh Muhammad Yamin. Yang pertama, menjadi anggota Partindo dan anggota Volksrat. Yang kedua, menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Yang ketiga, Panitia Persiapan Kemerdekaan dan Perumus Undang-Undang Dasar 1945 serta pembuat Piagam Jakarta. Yang keempat, pada masa pendudukan Jepang, Muhammad Yamin menjadi penasihat penerangan sekaligus anggota Dewan Penasihat Wetera. Yang kelima, tahun 1946, Muhammad Yamin menciptakan Pancadharma, Korps Polisi Militer dan Lambang Gajah Mada serta penasihat negara dalam konferensi Meja Bundar pada tahun 1949 di Den Haag. Selanjutnya, jabatan penting yang pernah disandang Muhammad Yamin yaitu 1. Anggota KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat. Yang kedua, Menteri Kehakiman pada tahun 1951 dalam Kabinet Sukiman Suwiryo. Yang ketiga, Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1952 sampai 1955 dalam Kabinet Ali Sastro Amijoyo. Yang keempat, Ketua Panitia Pemilihan Umum pada tahun 1955. Yang kelima, Ketua Dewan Pengawas LKBN antara 1961 sampai dengan 1962 dan Ketua Dewan Perancangan Nasional pada tahun 1962. Dan keenam, Menteri Sosial pada tahun 1959. Yang ketujuh, menjadi Wakil Menteri Pertama Bidang Khusus sebagai koordinator. Yang kedelapan, Menteri Penerangan dan Ketua Depernas pada Kabinet Kerja 3 pada tahun 1962 sampai 1963. Yang kesembilan, tahun 1961 dilantik sebagai Penasihat Lembaga Pembinaan Hukum Indonesia. Dan yang terakhir, tahun 1962 ia dilantik sebagai anggota Dewan Pertahanan Nasional dan staf pembantu Presiden bidang ekonomi dan menjadi Ketua Penerangan Tertinggi Pembebasan Irian Barat. Ini adalah puisi yang berjudul Tanah Air karya Muhammad Yamin. Tanah air pada batasan bukit barisan, memandang aku ke bawah, memandang tampak hutan rimba dan ngarai, lagipun sawah sungai yang permai, serta gerangan lihatlah pula langit yang hijau bertukar warna oleh pucuk daun kelapa. Itulah tanah airku, Sumatera namanya, tumpah darahku.
Dari bait pertama sajak tanah air tersebut, Muhammad Yamin mendeskripsikan kekaguman dan kecintaannya akan alam tanah airnya. Dapat kita lihat pemaparan tentang keindahan alam yang terdapat pada bait pertama, menggambarkan bagaimana keindahan sekeliling Bukit Barisan. Terdapat pada bait pertama larik pertama yang menunjukkan bahwa adanya Bukit Barisan, yaitu pada batasan Bukit Barisan. Selanjutnya masih pada bait pertama larik ketiga, keempat, keenam, dan ketujuh yang menggambarkan suasana di sekeliling Bukit Barisan, yakni tampaklah hutan rimba dan ngarai, lagipun sawah sungai yang permai. Dan pada larik ke-6 dan ke-7 yang juga menunjukkan adanya langit yang indah, yaitu langit yang hijau bertukar warna oleh pucuk daun kelapa. Dan dengan bangganya ia mengakui bahwasanya alam yang indah itu adalah tanah kelahirannya. Hal ini tergambar pada larik ke-8 dan ke-9 pada bait pertama. Itulah tanah airku, Sumatera namanya, tumpah darahku. Bait kedua, sesayup mata hutan semata, bergunung bukit lembah sedikit, laut di sana, di sebelah situ, dipagari gunung satu persatu, adalah gerangan sebuah surga, bukannya janak bumi kedua. Firdaus melaju di atas dunia, Sumatera namanya, yang kujunjungi. Pada bait kedua masih menggambarkan keindahan alam Sumatera. Pada bait kedua ini Muhammad Yamin menggambarkan keindahan seperti sebuah surga. Terdapat pada bait kedua larik keempat, kelima, keenam, dan ketujuh, yaitu dipagari gunung satu persatu adalah gerangan sebuah surga, bukannya janat bumi kedua. Firdaus melaju di atas dunia. Pada bait ke-6 terdapat kata janat yang berarti sempurna, dan kata tersebut menunjukkan kesempurnaan yang terdapat pada alam Sumatera. Lalu pada larik ke-7 terdapat kata Firdaus yang berarti taman surga, dan kata tersebut menggambarkan sebuah taman surga yang berada di dunia, yakni Sumatera. Bait ketiga, pada batasan Bukit Barisan, memandang ke pantai Teluk Permai, tampaklah air segala, itulah laut, Samudra Hindia, tampaklah ombak, gelombang pelbagai, memecah ke pasir lalu berderai, ia memekik berandai-andai, wahai Andalas, Pulau Sumatera, harumkan nama selatan utara. Pada bait ketiga menggambarkan adanya laut yang elok dan indah di Sumatera, yakni Samudra Hindia. Hal tersebut tergambar pada larik ketiga dan keempat, yaitu tampaklah air segala, itulah laut Samudra Hindia. Lalu dijelaskan pula dengan adanya ombak yang bergelombang ke tepi pasir yang membuat berandai-andai, yang terdapat pada larik kelima, keenam, dan ketujuh, yakni tampaklah ombak gelombang berbagai, memecah ke pasir, lalu berderai, ia memekik berandai-andai. Baik, sekian materi yang saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua, dan mohon maaf apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam menyampaikan materi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.